Ada masanya nanti kita bangun malam, masih ada jam dinding. Bangun malam, masih ada handphone. Bangun malam, masih ada istri. Ada masanya nanti ketika bangun malam, gelap, tiba-tiba terdengar suara marah. Jangan terkejut, karena resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko semua hidup ini ada resikonya. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat tanya aja anak muda, Ustaz, saya siap mati. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat itu kalau datang ditanyanya, udah siap? Mau siap tak siap, kita tetap mati. Yang perlu kita persiapkan itu adalah apa bekal setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tujuan kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun. Kita ini diciptakan tujuannya untuk ibadah. Kalau memang kita hidup ini tujuannya untuk ibadah, lalu bagaimana dengan bapak yang menanam sawit? Menanam sawit juga ibadah, karena hasil dari buah sawit membayar zakat, bangun masjid, beri buka puasa fakir miskin. Bagaimana dengan orang yang jaga toko? Jaga toko juga adalah ibadah. Tapi kalau sudah berkumandang azan, tinggalkan sawit, tinggalkan toko, ke masjid. Jangan gara-gara tausiah ini nanti yang nanam sawit tetap nanam sawit, yang jaga toko tetap jaga toko. Hayya 'alas shalah, tetap di toko. Pasti tanya orang, bapak tak ke masjid? Jaga toko juga ibadah. Jaga toko ibadah. Sebab kalau dia dapat duit, dia akan pakai untuk bangun masjid yang cantik dan indah. Masjid apa nama masjid kita? Nurdin Hasanah. Nur cahaya, din agama, hasanah kebaikan, cahaya agama yang penuh dengan kebaikan. Memang luar biasa, memang bercahaya masjidnya, memang banyak kali lampunya. Dan tidak ada dindingnya ini yang semen, semuanya batu marmar. Marmar itu nama selat di Turki, namanya selat Marmara. Karena memang batu, tak tahu lah ya, entah dari Turki, entah dari Jambi, Allah. Tapi yang jelas ini luar biasa masjid ini. Bapak Ibu yang ada dari Sabang sampai Papua, kalau singgah ke Jambi, jangan lupa mampir ke Masjid Nurdin Hasanah. Karena pintunya kayu jati, batu marmernya menjulang sampai ke atas, lampunya pun luar biasa. Mudah-mudahan yang membangun masjid yang berwakaf ini diberikan Allah. Tunggu. Kalau dia masih hidup, dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari azab. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Setiap kita ini mesti bercita-cita, selesai hidup kita, sebelum kita mati, kita meninggalkan masjid sebelum kita mati, insyaallah. Amin. Saya sudah lama lah tausiah ke Jambi, tapi rasanya baru inilah mimbar yang paling tinggi. Ya. Biasanya meja biasa-biasa aja. Ini terkejut saya. Bagus juga kalau masjid-masjid lain tuh begini. Tak ada kurangnya masjid ini. Kurangnya satu aja. Cemana lah saya pulang nanti. Nah, ini yang sedang saya pikirkan. Ada pintu di belakang? Tak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pintu depan sampai kemari berapa kaki yang terinjak, berapa tangan yang tak tersalami. Seandainya mereka menuntut di hadapan Allah, tak jadi saya masuk surga. Betul? Betul pula kata orang. Walaupun rezeki kita banyak, sudah bangun masjid, sudah tahajud, sudah tarawih, sudah witir, khatam Quran, tapi kalau kita menzolimi, menganiaya orang, kita tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak yang terinjak mau memaafkan silap salah saya. Mau bapak-bapak memaafkan saya? Dah, selesai sudah.
Lebih baik rendahkan diri, hinakan di hadapan manusia, minta ampun, minta maaf kepada Allah, daripada kita disangka mulia di atas dunia, padahal kita nanti mencari orang di padang mahsyar minta maaf. Betul? Kalau untuk sekarang ini, sayalah yang paling tinggi sekarang. Kalau ada orang mengatakan dalam Islam itu perempuan dilecehkan, direndahkan, dihinakan, datanglah ke Masjid Nurdin Hasanah. Perempuanlah yang paling tinggi di sini. Lebih tinggi daripada ustadz lagi. Hai Besti. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini yang mau saya sampaikan ada 5 poin. Siap mendengarkan? Bisa diingat yang 5 ini? Belum ku sampaikan lagi semua. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita di atas dunia ini bukan tanpa tujuan. Jangan disangka kita di dunia ini macam ulat. Kenapa kita bisa ada di dunia ini? Tiba-tiba muncul aja. Habis buka, habis sahur, sampah kita buang ke tong sampah, besok pagi muncul ulat, muncul dengan sendirinya. Tidak begitu. Kita dijadikan Allah. Kita ini makhluk yang sengaja diciptakan Allah, bukan makhluk yang tak sengaja. Kita ini diciptakan Allah, ada tujuannya. Maka Allah bertanya, apa khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka kamu itu kami ciptakan sia-sia? Semua kita insya Allah dijadikan Allah ini dengan tujuan. Maka hidup kita pun punya tujuan. Tujuan kita adalah menjadi hamba Allah yang hari satu 4 kali menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya selesai wudhu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas sholihin. Ibu mengandung, bapak berdoa, Rabbi habli minas sholihin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Jangan sampai hidup tanpa tujuan. Ustadz mau kemana? Saya mau ke Jambi. Dari Jambi Ustadz kemana? Dari Jambi saya ke Sarolangun. Dari Sarolangun Ustadz kemana? Dari Sarolangun saya ke Merlung. Dari Merlung Ustadz kemana? Langsunglah balik ke kampung ke Riau. Ada tujuan. Ini anak-anak muda sekarang banyak tak ada tujuan. Mau kemana anak muda? Kemana angin berhembus. Ini tak jelas. Mau kemana anak muda? Kemana air mengalir aja. Mengalir ke sabu, ditangkap BNN. Mengalir ke LGBT, bencong. Mengalir ke uang haram, riba, korupsi. Kita hidup mesti jelas arahnya. Makanya kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu. Berapa kali kita minta hidayah sama Allah? Tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Salat isyraq, ihdinas siratal mustaqim. Supaya hidup kita jelas arahnya. Doakan supaya Ustaz Somad ini jelas arah hidup. Yang jadi pedagang, jelas arahnya. Yang jadi petani, jelas arahnya. Yang jadi kepala rumah tangga, jelas arahnya. Sampai akhirnya kita nanti semuanya mati dalam keadaan husnul. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau pokak. Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, paket kau tak cukup. Saya selalu tausiah pakai poin. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin? Supaya membiasakan mahasiswa-mahasiswa biasa menyimpulkan. Kenapa Ustaz kalau ceramah pakai poin-poin? Supaya anak-anak sekolah mencatat untuk laporan ke guru. Kenapa Ustaz ceramah pakai poin-poin? Supaya intel tak saya lapor ke atasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup mesti punya tujuan. Yang kedua, menjadi hamba Allah, apapun profesinya, maka dengan profesi itulah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apa yang betul nih? Jadi polisi. Apakah dengan polisi itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Tidak mesti jadi ustaz. Jadi pengacara. Jadi pengacara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dokter. Jadi dokter mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dokter lebih bisa. Ustaz ceramah belum tentu didengar orang. Tapi kalau dokter
Sangat bisa. Kenapa? Karena dokter kalau ngomong orang percaya. Pas diperiksa, Pak, kalau aku tengok dari diagnosa, ini Bapak tak sampai hari Jumat selesai. Ustadz ngomong suruh dia bertobat, tak pernah dia. Menjerit Ustadz di atas mimbar, taubat, tak percaya dia. Tapi Pak dokter tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, cukup sambil berbisik. Nampaknya langsung dia tobat. Betul? Hai dokter-dokter, inilah saatnya. Gunakan jarum suntik kalian itu. Pakai untuk menolong agama Allah. Jangan semuanya jadi ustadz. Anak-anak bapak ibu juga begitu. Dengan pistol polisi tentara bisa menolong agama Allah. Bebuih mulut ustadz ceramah. Jangan main judi slot. Orang tak dengar. Jangan laga ayam, orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Mau main, main. Kupecahkan otak gue. Main. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima, anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang buat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan. 20 tahun akan datang, mereka jadi Kapolda, mereka jadi Dandim, mereka jadi Danramil, mereka jadi Panglima, mereka akan memakai kekuasaannya menolong agama Allah. Takbir! Yang tua-tua tak usah takbir. Ustadz Somad ini selalu menyinggung perasaan orang tua. Mendengar tausiah Ustadz Somad itu kuncinya satu, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi Ustadz kenapa menyepelekan jamaah yang tua? Saya tidak pernah menyepelekan jamaah yang tua. Karena saya tidak pernah melihat kalian sebagai orang tua. Kalian adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang datang subuh ini semuanya muda. Walaupun usianya tua, walaupun beruban, yang datang subuh ini adalah muda semangatnya semua. Walaupun umurnya 17 tahun, 20 tahun, kalau sekarang dia masih tidur di rumah, itu layak dibawa ke panti jompo. Anak muda adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu, walaupun suami ibu umurnya 70, kalau dia ke masjid, dia adalah anak muda. Pulang dari sini, bilang, kau masih muda bang. Anak ibu, walaupun umurnya 17 tahun, kalau tak sholat ke masjid, dia orang tua. Balik dari sini, ikat semua pakaiannya, antarkan ke panti jompo. Setuju? Awas kalau tak kalian antar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentukan arah tujuan mau kemana. Yang kedua, apapun seragammu, apapun bajumu, apapun profesimu, pakai itu untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jadi kepala daerah, pakai. Jadi gubernur, pakai. Jadi presiden, pakai. Jadi camat, pakai. Kenapa Ustaz tak ada nyebut bupati? Ada orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jabatan masih ada, ketika tanda tangan masih laku, ketika seragam masih dipakai, pakai. Jangan nanti ketika seragam sudah tak ada, ketika pena sudah tak laku, ketika tanda tangan sudah tak berlaku, barulah datang ke pengajian. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif. Pistol besi udah ditarik negara Pak Ustaz, tinggal pistol air lagi. Itu pun macet-macet. Istighfar adalah Pak, menunggu malaikat maut datang. Nasi sudah jadi tai ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapakah di antara kita ini yang paling mulia? Kalau yang paling mulia itu yang paling besar badannya, gajah lebih dulu masuk surga. Kalau yang paling mulia itu yang berotot, banteng lebih dulu masuk surga. Kalau yang paling mulia itu yang paling licik, kancil lebih dulu masuk surga. Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling takut kepada, apa pula takut kepada bini? Takut kepada Allah. Di bulan puasa inilah kita sedang dilatih takut kepada Allah. Pulang dari masjid Nurdin Hasanah, sampai di dapur, makanan sahur masih ada. Tutup pintu jendela, istri pergi belanja, anak tak ada. Sendiri. Mau bapak minum jus pokat? Tidak. Kenapa tidak? Padahal tak ada CCTV. Karena takut kepada Allah. Bayangkan kalau rasa takut itu dibawa ke kantor, rasa takut itu dibawa ke toko, rasa takut itu dibawa ke kantor-kantor dinas. KPK bubar,
BPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, Pak Polisi istirahat di tempat, karena orang sudah takut kepada Allah. Masalahnya sekarang orang memenjarakan Tuhan di bulan Ramadan. Diletakkannya Tuhan di bulan Ramadan, disembahnya di bulan Ramadan, ditakutinya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dia pun seperti kuda lepas kandang. Betul? Betul pula kata jemaah. Mudah-mudahan takut kita di Ramadan ini kita bawa keluar Ramadan. Amin. Masjid ini memang mantap, tapi panasnya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita sudah paham, maka insya Allah kita tidak merasa rendah diri. Adik-adik yang jadi mahasiswa tidak merasa underestimate, merendahkan diri, merendahkan orang lain. Karena kita adalah hamba Allah yang tujuannya jelas. Allah menjadikan aku punya profesi untuk menolong agama Allah. Apapun tujuan kita, apapun profesi kita, maka yang paling mulia di antara kita bukan Ustadz Somad yang duduk di mimbar ini. Yang paling mulia adalah mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga, tapi dia takut kepada Allah. Bapak-bapak yang biasa-biasa saja, yang tak bisa duduk di sini, berada di sana belakang, tapi hatinya takut pada Allah. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini, yang ngomong ini, hatinya takut pada Allah. Ceramah ini mudah, menggelegar suara. Sebetulnya suara saya ini biasa aja, cuman sound system ini mantap. Terlalu kencang pula ini. Banyak kali ulah Ustaz gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Saya orangnya Ustadz yang tidak pandai basa-basi. Kalau panas saya bilang panas. Kalau dingin saya bilang dingin. Saya ini orangnya yang tidak, saya ini kalau kata pepatah Melayu, singkap daun nampak buah. Tak pandai saya berbasa-basi. Makanya tak banyak orang suka sama saya. Tadi waktu panas tadi tenang, ini sejuk tapi ribut kali. Macam perang di Israel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih anak-anak kita untuk takut kepada Allah. Sekarang banyak orang tua melatih anak tidur, nanti datang hantu. Anak dilatih takut sama hantu. Hantu takut kepada Allah. Dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Kalau atasan mengantuk keluar kota, kamera CCTV kabelnya putus. Tapi kalau dia yang mengawasi kita, kalau bahasa Jambinya 24 hours di bawah pengawasan Allah, muraqabah namanya, diawasi Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pertama, arahnya jelas kemana. Kedua, apapun profesi dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah. Ketiga, yang ustadz jangan sombong, yang polisi jangan angkuh, yang TNI jangan merasa lebih hebat, yang pejabat jangan merasa lebih terhormat. Karena yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita semua akan mimdate mataya bawati modar. Ada raja-raja yang kekal abadi di Jambi. Ada orang Jambi yang kaya-kaya tak mati-mati. Orang kaya mati, penguasa mati, pejabat mati, ustadz mati. Apalah salahnya kalian rendahkan suara sedikit untuk jangan menyinggung perasaan saya. Kita semua akan mati. Rumah yang dibangun arsiteknya dari ITB, pagi petang siang malam dijenguk, kita yang membeli tanahnya, kita yang mencari arsitek tukang gambarnya, kita yang mencari tukangnya. Semua sudah pindah, tempat tidur sudah pindah, lemari sudah pindah, tinggal kita pindah. Rupanya orangnya bukan pindah rumah baru, langsung pindah ke liang lahat. Berapa banyak kejadian. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka sadari itu. Ketika kita mati nanti, semua jamaah yang menyambut Ustadz Somad menarik-narik tangan, menarik-narik kaki. Saya kalau tangan ditarik biasa, kalau kaki ditarik pun biasa. Ini yang menarik-narik perutnya, saya penggeli orangnya. Kalau gini-gini ya. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah cintanya orang Jambi ke Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Somad ini bukan nabi, bukan habib keturunan nabi. Saya keturunan nabi juga, tapi Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang Melayu ini cinta kepada ustadz, kepada orang yang mengajar agama. Ya Allah, saksikanlah ini adalah hamba-hambamu
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4, kita semua akan mati. Berpikirlah hari ini hari terakhir. Ada masanya nanti kita bangun malam masih ada jam dinding. Bangun malam masih ada handphone. Bangun malam masih ada istri. Ada masanya nanti ketika bangun malam gelap, tiba-tiba terdengar suara marah buka. Jangan terkejut, karena resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko semua hidup ini ada resikonya. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bagi adik-adik yang kebetulan punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis belakang. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Tapi baju-baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Dibaca kalau mak katanya. Baju-baju motivasi itu dipakai untuk begitu kalau mau buat baju motivasi. Jadi orang yang nengok itu bangkit imannya. Ini sekarang baju motivasi tulis belakang, sudah nikah, uangnya nggak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat mati. Tapi jangan pula gara-gara selalu ingat mati ini besok tiba-tiba kantor kosong di Jambi. Ditanya sama Pak Gubernur, Pak Bupati, ditanya sama pejabat, kepala dinas, mana pegawai? Gara-gara dengar ceramah Ustaz Somad kemarin, orang sudah mau mati aja semua bawaannya. Saya maksudnya cerita mati ini kita tetap semangat. Yang punya toko semangat buka toko. Yang punya sawit semangat mengurus. Yang tanam pinang semangat. Karena itu semua modal untuk setelah mati. Ini banyak anak-anak muda ini datang menghadap saya. Ustaz, saya siap mati. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat. Banyaknya anak-anak muda. Ustaz, saya siap mati. Rupanya kalau kau tak siap, malaikat itu kalau datang ditanyanya, udah siap? Mau siap tak siap, kita tetap mati. Yang perlu kita persiapkan itu adalah apa bekal setelah mati. Puasa, bekal. Haji umroh, bekal. Bangun masjid, bekal. Bayar zakat, bekal. Baca Quran. Saya Pak Ustadz bayar zakat, duit tak ada. Sholat, mau sholat kaki pula sakit. Baca Quran. Baca Quran mata Pak Ustadz, asal ku tengok titik batu 3. Pejamkan mata, duduk berzikir. Berzikir pun malas pula Pak Ustadz, mati aja lah. Allah berikan kita keringanan-keringanan. Tak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Tak bisa duduk, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke sini, kaki ke sini. Tak bisa juga terlentang sholat pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Tak juga bisa pakai mata. Kita sholatkan rame-rame. Sholat jenazah. Islam ini agama. Tapi kata Ustaz tadi, yang bangun masjid yang bisa punya tempat di surga. Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan tempat satu surga. Bagi yang ada harta. Bagi yang tak punya harta, man shalla itsnatai asyrata rakaat, salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 12 rakaat, jangan sampai tinggal. 12 rakaat itu kapan aja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ulang sekali lagi Pak Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya kalau ngajar dulu waktu di kelas di dosen 3 kali saya ulang. Asal udah 3 kali saya ulang, saya tanya mahasiswa, paham? Diam. Kalau udah 3 kali ulang tak juga paham, 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar. Karena kalau aku teruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak aku gilo, kau gilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang dililit utang dilepaskan dari hutang-hutangnya. Makin kuat akhirnya. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Tapi aku tengok yang bilang amin yang udah beranak 3 semua. Dia tak tahu bininya menengok dari atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali. Yang pertama, arah mesti jelas bahwa aku diciptakan Allah beribadah. Yang kedua, apapun profesiku, aku dengan profesiku ini aku mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian kita mesti selalu ingat mati. Yang terakhir, yang kelima, apa dia? Kita ini sehat bukan karena kita rajin 4 sehat 5 sempurna. Kita ini panjang umur bukan karena usaha kita.
tapi boleh jadi karena doa orang lain. Jangan sepelekan. Oh, Ustaz Somad datang ke Jambi, bisa tausiah, padahal saat puasa tak disediakan teh manis. Ini Ustaz bisa sehat ini karena doa orang-orang Jambi di Masjid Nur Din Hasanah. Mereka berdoa tadi malam, ya Allah, sampaikanlah Ustaz Somad ke masjid kami. Aku ingin kali nengok mukanya. Dialah yang sudah menghabiskan paket-paketku selama ini. Betul? Betul kata orang. Jangan lupa saling mendoakan di malam-malam Ramadan. Saya cuma minta doakan ibu bapak pejam mata, nampak muka emak ayah, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nampak muka anak, Rabbi habli minas shalihin. Nampak muka kawan, ya Allah jadikan dia orang baik, husnul khatimah. Nampak muka Ustaz Somad, matikan Ustaz Somad dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asal kita pejamkan mata, nampaklah wajah-wajah orang tersayang, doakan dia. Aku Pak Ustaz, asal aku pejamkan mata, nampakku tukang kredit. Waktu sedang tawaf nanti saat kita umrah, pejamkan mata, nampak siapa saja, doakan dia. Kalau kita cinta dan sayang, apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai, insyaallah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Berikutnya kita akan bahas beberapa kekeliruan di dalam bulan Ramadan. Kekeliruan yang pertama, ketika azan berkumandang, mulut masih berisi tempoyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikeluarkan atau ditelan? Keluarkan. Keluarkan. Karena kalau ditelan, batal puasa. Nah, ini sebagian orang, Allah tanggung sedikit aja, maafkan Tuhan yang nggak bisa. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini kesalahan yang pertama. Dua, selesai tausiah, selesai azan subuh, sholat di rumah. Ini keliru. Karena hikmah daripada makan sahur, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada barakah. Di antara barakah sahur, membiasakan diri sholat tahajud. Pak Ustadz, di Jambi subuhnya jam berapa subuh di Jambi? Jam 5 kurang 5. Iyalah segitulah pokoknya. Bangun jam 5 kurang 15, tetap salat tahajud. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak tahajud. Tahajud itu sampai beberapa menit sebelum azan subuh masih tahajud. Tapi jangan mentang-mentang ketua masjid langsung telepon muazin. Jangan azan dulu ya. Aku mau tahajud ini. Aku belum sahur ini. Tidak bisa. Kekeliruan yang ketiga, apa dia? Kekeliruan ketiga, siang Ramadan semakin besar masjidnya, semakin dingin AC-nya, semakin kencang kipasnya, semakin tebal karpetnya, semakin banyak yang bergelimpangan dalam masjid. Itu tidak terjadi di Masjid Nur Din Hasanah. Kenapa? Karena dikunci. Kalau tak dikunci jam 1 siang, Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Ramadan bukan bulan tidur-tiduran. Ramadan adalah bulan beraktivitas. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Yang mengerek bendera puasa, yang membacakan naskah proklamasi Bung Karno-Hatta sedang puasa. Pejuang-pejuang gerilya menembak Belanda sedang puasa. Orang puasa tak takut mati. Serang Belanda, tembak. Orang lapar itu semua. Negeri ini merdeka karena orang lapar. Kalau kenyang mana bisa nembak Belanda? Tembak.
Malam mereka tahajud berdoa kepada Allah. Pagi dia bawa bambu runcing, makannya getuk, tak ada nasi, makan jagung. Semangat luar biasa. Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar yang takut kepada Allah. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat, kita ini merdeka bukan hadiah dari Ratu Wilhelmina. Kita ini bukan diberikan, direbut dengan darah dan tetes air mata. Ini anak-anak muda zaman sekarang kurang menghargai jasa para pahlawan. Bulan Ramadan, untungnya 17 Agustus diperingati kemerdekaan Indonesia. Coba kalau diperingati bulan Ramadan, gimana kita panjat pinang? Kesalahan yang keempat di bulan Ramadan adalah jam 6 sore bapak-bapak, ibu-ibu keluyuran ke sana kemari mencari takjil buka puasa. Padahal mestinya jam 6 tuh duduk di rumah baca Quran, berzikir. Supaya apa? Karena menjelang berbuka waktu mustajab berdoa. Doa sunyi, doa ini baca Quran. Ini pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi kemana. Di situ azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebelah dia macet. Diambillah bakwan dari dalam bungkusnya. Allah malakas untuk ambil. Ini tidak ada di Jambi, ini di tempat saya aja. Di antara kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan adalah ketika pada saat tarawih dari satu salam ke salam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bertasbihlah dengan benar. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Tepatkan hurufnya. Karena beberapa Bilal saya dengar tak tepat. Solawatnya itu betul kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, begitu. Ini kadang di beberapa masjid apa? Bagaimana kau beradab? Selawatmu dari Jambi dibawa malaikat ke hadapan Rasulullah SAW. Bayangkan ada tim dari Jambi. Bang Ican datang. Ustaz Somad, ya ini ada puji-pujian dari orang Jambi. Coba Ustaz dengar. Somad, Somad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Jambi dibawa oleh malaikat ke hadapan Rasulullah. Rasul pun mendengar. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Langsung kata Nabi Muhammad, kasih orang Jambi syafaat. Begitu. Kalau dengar kata malaikat maaf, kau cabut nyawa ini. Apa boleh buat yang malam-malam berlalu, yang akan datang kita perbaiki insya Allah. Lalu kemudian pula selesai witir, jangan pulang selesai witir, sempat-sempatkan tada buat grup. Ini geng kita ya. Nah, ini geng kita 10 orang. Masuk yang lain, jangan kau geng kau sana, kau yang tua-tua aja sana, kami yang muda-muda. Nah, ini geng-geng kami nih. Ini geng kami 10 orang. Satu orang 1 lembar, kau 1 lembar, kau 1 lembar, kau 1 lembar, 1 lembar. 10 orang 10 lembar. 1 malam 1 juz, 30 malam. Nanti kita hatam-hataman bersama. Mudah-mudahan nanti kita buat acara hataman bersama insyaallah. Amin. Nah, nanti malam 27 kita hidupkan acara hataman. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya, kau bawa ayam, kau bawa pulut, kau bawa ini, kau ini. Kau bawa apa? Aku ngabiskan yang kau bawa semua. Yalah. Nah, ini semua. Mudah-mudahan kebahagiaan kita bisa tersenyum di masjid ini, tersenyum di bulan yang mulia, tersenyum di tempat yang mulia, tersenyum bersama orang yang mulia, tersenyum dalam ibadah yang mulia, tersenyum pula kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Di akhir majelis mari kita sama berdoa.